Dengan banyaknya laptop 2-in-1 premium di pasaran, Asus mencoba sebuah breakthrough di dalam pasar tersebut dengan menghadirkan sebuah 2-in-1 yang premium, yang kualitasnya bagus, tapi ringan banget. Laptop 2-in-1 premium dari Asus ini punya desain yang nggak jauh berbeda sebenarnya dengan ZenBook lain. Kalau dibilang desainnya mewah sih ya nggak terlalu ya, karena masih kurang mewah dibanding Spectre X360 yang harganya kurang lebih sama. Namun ZenBook ini masih elegan lah buat dipandang. Terlepas dari desainnya, laptop ini bener-bener super tipis dan juga enteng. Bobotnya cuma 1,1 kg aja, yang rasanya tuh kayak kita mengangkat 2 buah buku yang ringan aja. Apabila dibandingkan dengan 2-in-1 premium lainnya yaitu Yoga 7i dan Spectre X360, gak heran kalau Asus bener-bener mengedepankan kekompaktan laptop ini agar lebih enak dibawa-bawa dan digenggam saat tablet mode. Kenapa bisa ringan? Karena bahan laptopnya itu dari magnesium alloy yang ditambahkan campuran aluminium, dan magnesium alloy itu terkenal dengan kokoh dan juga keringanannya, makanya laptop ini bisa bersertifikat military grade 810H. Logonya juga logo Asus ZenBook yang simple, dan Asus sendiri klaim kalau laptop mereka punya antibacterial guard yang bisa lebih menjaga surface-nya dari bakteri yang menempel. Seharusnya ini bukan sekedar gimmick karena sudah dites dan bersertifikat ISO yang bisa kalian lihat di websitenya. Laptop ini sendiri punya 2 pilihan warna, dimana yang pertama adalah Ponder Blue atau biru kegelapan yang review unit kita kali ini, dan Refine White yang lebih bersih atau warnanya itu putih. Buat sebuah 2-in-1, cara ngebuka hinge-nya juga udah oke banget. Laptop ini bisa dibuka hanya dengan satu tangan dengan mudah, dan layarnya juga sesuai dengan namanya. Panelnya sudah beresolusi 2.8K OLED 13,3 inch dengan akurasi warna luar biasa kalau menurut SpiderX. Sudah Pantone validated dan bersertifikat Tough Rhineland juga. Ya standarnya OLED si Asus lah. Bezel bagian bawahnya sudah dipertipis lagi, dan di atas juga ada webcam yang punya privacy shutter. Terus keyboardnya tumben di SKU ini mempunyai bezel yang tipis kiri dan kanan. Tapi kalau layout ya kurang lebih sama lah dengan laptop Asus yang lain. Ada fingerprint reader juga di tombol power, dan ada FN priority di kiri bawah, dan patch up dan patch down yang tergabung dengan arrow button. Touchpadnya di sini gede banget sesuai dengan laptop premium kekinian, dan touchpadnya itu juga bisa berubah menjadi numpad. Ini yang nggak ada di laptop lain ya, walaupun subjektif karena ada yang pakai ada yang enggak, tapi kalau kalian butuh numpad, Asus adalah satu-satunya brand laptop 13 inch yang provide numpad. Buat konektivitas port, karena Asus di sini mengedepankan ketipisan laptopnya, Asus pun mengorbankan slot USB-A di laptop ini. Di sebelah kanan ada micro SD slot, 2 USB Type-C Thunderbolt 4 dan audio combo jack, sementara di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C lagi yang support dengan power delivery dan display port, namun nggak support sama Thunderbolt 4. Ini adalah salah satu laptop yang future proof karena menggunakan Type-C semua. Ya kalau kita melihat Yoga 7i dia masih ada HDMI port dan juga USB-A, atau Spectre X360 dia juga masih ada USB-A satu buah walaupun lebih tipis. Nah Asus ini ada benefit dan kekurangannya sendiri. Benefitnya adalah karena laptop ini sudah chargingnya pakai USB-C, jadi kalau kita lagi di cafe dan nyari colokan, mau dia dari arah kiri ataupun kanan, itu bisa langsung nyolok aja tanpa harus muter-muter. Tapi laptop ini nggak bisa pakai proyektor atau monitor yang pakai HDMI port. Atau ya kalian bisa beli lagi port HDMI to USB-C yang mayoritas harganya 100 ribuan. Karena dongle yang diberikan di pembelian cuma USB-A to USB-C. Beda sama HP yang ngasihnya itu lengkap dengan HDMI port dan USB-A 2 buah. Secara spesifikasi, laptop ini mempunyai CPU dan RAM yang kurang lebih sama dengan kompetitornya. CPU-nya menggunakan Core i7 1260p dengan iGPU Iris Xe 96EU dan 16GB RAM LPDDR5 dual channel soldered ditambah SSD 1TB PCIe Gen 4 X4 yang speednya kenceng banget. Walaupun punya CPU yang sama dengan Yoga 7i, tapi prosesor yang ada di sini di downclock lagi buat menyesuaikan dengan cooling mereka. Prosesor ini bahkan nggak lebih kenceng dari Core i5 1240p
yang ada di Swift 5. Walaupun sih apabila dibandingkan dengan Core i7-1255U si Spectre X360, ya CPU ini masih lebih kenceng. Konsistensinya udah oke banget, skornya nggak ada yang jatuh di bawah 1380-an. Jadi berbeda paling ya 100-an poin dari skor awalnya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah ini skornya rendah, sebenarnya menurut kita ini oke lah. Dengan body yang setipis ini, skor CPU-nya udah cukup oke. Sebelum kita masuk ke gaming dan productivity usage, kalian bisa lihat skor synthetic benchmarknya itu di sebelah sini. Nah, buat gaming, performa dari laptop ini bisa dibilang cukup mumpuni buat sebuah 2-in-1. Ini bukti bahwa apabila CPU-nya di downclock sekalipun, Iris Xe-nya tetap bisa melibas game ringan di frame rate yang playable. Buat editing video, kerennya laptop ini punya performa rendering yang paling kenceng dari ketiga laptop 2-in-1 premium yang kita sebutkan tadi, yang menandakan kalau skor Cinebench nggak selalu menjadi patokan real life performance. Tetapi kalau di Blender, kelihatan di sini performa CPU-nya itu sama dengan Cinebench-nya, di mana 7i itu lebih kencang. Kalau ditanya soal suhu, dengan hanya bermodalkan satu fan dan satu heat pipe, CPU dari laptop ini bisa cukup hangat pas lagi stress test karena bisa mentok di 102 derajat Celcius. Tapi daerah surface-nya itu dijaga banget sama Asus agar nggak kepanasan buat tangan kita. Nah, memakai laptopnya selama beberapa hari, gue merasa kalau ini memang laptopnya itu ideal banget buat menjadi 2-in-1 premium. Beratnya ringan, dibukanya juga gampang, dan laptop ini juga layarnya bagus lagi. Battery life-nya nggak sebesar laptop ber-Core i7-1255U, tapi ya ini udah cukup lah buat sehari-hari. Dan chargernya pun punya desain yang baru, charger 65 watt ini punya ya desain yang unik dan mirip seperti HP, dan juga chargernya itu bisa dilepas dari kepalanya. Selain dari dongle, kita juga diikut sertakan stylus Asus Pen 2.0 di pembelian, dan juga sleeve yang bagian belakangnya itu punya corak ZenBook seperti ini. Lalu yang gue suka dari laptop ini selain dari layarnya itu adalah kualitas speaker. Walaupun Asus yang kali ini nggak punya front firing speaker, namun down firing speakernya itu punya kualitas bass yang bagus banget, terutama di suara mid yang kerasa lebih menggelegar gitu. Dan selain itu, yang jadi favorit kita dari laptop ini itu adalah touchpadnya. Walaupun bukan di numpadnya tapi di pengalamannya. Jadi bahan yang digunakan untuk touchpad ini kita sendiri sebenarnya nggak tahu ini bahannya apa, tapi bener-bener smooth banget. Touchpadnya itu licin, jadi enak banget makainya. Dan feeling kliknya itu juga terasa lebih premium. Jadi buat kesimpulannya, ZenBook UP5302 adalah sebuah 2-in-1 premium yang emang udah mantap banget. Dia solid, performanya udah lumayan, entengnya pakai banget, dan user experience-nya juga menyenangkan. Buat harganya sih kita belum nemuin laptop ini di marketplace, namun di websitenya, di sini harganya itu di sekitar 24 juta, udah termasuk Office dan Asus Premium Care. Harusnya sih ya di marketplace bisa lebih murah lagi ya. Coba kita lihat pasaran 2-in-1 premium dengan Intel Evo dulu. Di sini apabila dibandingkan dengan Yoga 7i yang lebih murah, laptop ini punya keunggulan lebih ringan, lebih tipis, punya fingerprint ID, SSD yang jauh lebih kenceng, USB-C di kedua sisinya, dan bahan antibakteri tadi. Namun di sisi lain, Yoga 7i itu punya CPU yang lebih kencang, walaupun tadi kita lihat mirip-mirip lah sama performanya si ZenBook. Lalu juga Yoga 7i punya front firing speaker, dan port HDMI dan USB-A juga masih ada. Sementara kalau dengan Spectre X360 yang lebih mahal harganya, desainnya mungkin nggak semewah Spectre, namun laptop ini lebih ringan, ada bacterial guard-nya, dan punya CPU yang lebih powerful. Walaupun ya CPU-nya si Spectre ini lebih efisien dan battery life-nya juga lebih besar. Dan kalau kalian memang masih butuh USB-A, ya Spectre masih ada USB-A-nya, walaupun jadinya USB-C-nya itu hanya di satu sisi aja. Dan Spectre itu juga menang di webcam, di mana webcamnya sudah 5 megapiksel, sementara yang ini baru 2,1 megapiksel. Ya tentunya kita membandingkan ketiga laptop ini karena mereka sama-sama punya layar OLED, SSD-nya 1 TB, RAM-nya 16 GB, Office Home and Student Stylus gratis, dan sertifikasi Intel Evo. Dan ketiga laptop ini juga punya garansi yang kurang lebih sama, di mana Asus ada yang namanya VIP Perfect Warranty. Jadi dalam 1 tahun apabila ada kesalahan pengguna itu di cover 100% oleh Asus. Overall garansinya ya kurang lebih sama lah sama Accidental Damage Protection. Jadi buat kalian yang mau laptop 2-in-1 premium yang super compact untuk portabilitas dan future proof karena mempunyai dua sisi USB-C yang pastinya juga laptop kedepannya akan seperti ini,
ZenBook UP5302 adalah pilihan yang solid. Dan kalau kalian masih pakai flash disk yang USB-A, ya kalian bisa ganti ke USB-C OTG yang sekarang harganya udah lebih murah di marketplace. Dan tentunya laptop ini bukan buat kalian yang masih memakai ekosistem USB-A, kecuali kalau mau hidup berdampingan dengan dongle. Ya paling itu aja sih sebenarnya pendapat kita tentang si UP5302 ini. Kalau kalian mau mendang-mendingin ketiga laptop tadi, kalian bisa mendang-mendinginnya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.